Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria dan kedua rekan saya, Jovinta bersama Nafisa. Kami dari Universitas Cyber Indonesia hari ini akan melakukan wawancara terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup perusahaan. Bersama kami sudah ada narasumber, yaitu Bapak Muhammad Yunan Hasbi, STMT, yang merupakan pimpinan di perusahaan fintech yang bernama Global Transbank Solusindo. Baik Pak, pertanyaan pertama dari saya yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu terkait dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkup perusahaan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada perwakilan dari Universitas Cyber Indonesia. Baik, berkaitan dengan pertanyaan saudara terkait penerapan Pancasila sila kedua di ruang lingkup perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu salah satu yang mencerminkan bahwa keadilan sudah berjalan atau belum itu berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan tugas dan pokok fungsi terhadap seluruh karyawan, melainkan itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kemudian masa kerja, dan kemudian nanti akan ditentukan juga penghasilan yang memang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Sehingga kita buat sebuah sistem di mana pekerjaan itu memang sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi tidak ada yang merasa dibebani lebih ataupun mungkin yang punya keahlian lebih tapi tidak memiliki beban pekerja yang memadai. Jadi kurang lebih penerapan sila kedua dalam perusahaan itu salah satunya itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari rekan yang kedua yaitu Jovinta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah nyata yang diambil dari perusahaan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh pegawai, terutama dalam hal penggajian dan kesempatan karir yang sesuai dengan sila kelima? Ya, terima kasih Mbak Jovita atas pertanyaan. Jadi ini menyambung ke pertanyaan pertama ya. Jadi terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sekarang kita lompat ke keadilan sosial bagi karyawan perusahaan dalam konteks penggajian ya. Jadi di perusahaan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa memang penggajian ini nanti disesuaikan dengan beberapa parameter. Yang pertama tentunya jabatan, yang kedua yaitu masa kerja. Jadi kedua parameter ini tentunya sudah disesuaikan sebagaimana aturan perusahaan sehingga karyawan ini merasa bahwa gaji yang diterima itu sudah sesuai dengan keahlian atau pengalaman kerja yang mereka miliki. Sehingga tidak ada istilah ada pegawai yang mungkin beban kerjanya kecil tapi mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang mungkin kerjanya lebih ringan tapi mendapatkan gaji yang lebih sedikit. Jadi kita memang sudah kondisikan bahwa penggajian ini sudah disesuaikan dengan dua parameter tadi. Yang pertama yaitu pengalaman, kemudian masa kerja atau jabatan. Kurang lebih seperti itu Mbak Jovinta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bisa dilanjut dengan rekan saya, Nafisa. Baik, dilanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan memelihara kerukunan dalam berbagai latar belakang budaya dan agama di lingkungan kerja sesuai dengan nilai persatuan Indonesia yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila? Baik, ya terima kasih Nafisa. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Nafisa, saya akan mencoba melengkapi pertanyaan dari Jovin tadi yang sebelumnya, di mana penerapan sila kelima terkait pengembangan karir ya atau jenjang karir. Jadi di perusahaan kami memang pengembangan karir kami berikan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai dalam hal ini yaitu dalam rangka meningkatkan kapasitas atau skill dari si masing-masing karyawan. Jadi ketika karyawan memiliki jenjang karir yang jelas maka semangat mereka untuk meningkatkan skill akan semakin tinggi sehingga tidak ada istilah bahwa karir itu mentok di salah satu bidang, tetapi ketika memang mereka memiliki skill yang lebih bisa ditawarkan ke perusahaan, maka perusahaan juga akan mengakomodir untuk peningkatan jenjang karir. Dan tentunya jenjang karir ini sudah ditentukan di awal atau sudah disampaikan di awal kepada calon karyawan, sehingga karyawan juga sudah punya bayangan bahwa oh ternyata mereka bisa mengembangkan karir di perusahaan. Itu terkait pertanyaan Jovin. Kemudian melanjutkan atau menyambung pertanyaan dari Nafisa yaitu terkait penerapan kerukunan berbagai latar belakang budaya dan agama ya untuk dalam konteks sila ketiga Pancasila.
Jadi salah satu langkah nyata atau aktivitas nyata dari perusahaan yaitu salah satunya dalam memelihara kerukunan atau kekompakan ya. Kita bisa menyebutkan kalau di lingkungan perusahaan itu kekompakan. Salah satunya yaitu melakukan aktivitas gathering. Jadi gathering ini memang dilakukan minimal setahun sekali dalam rangka untuk meningkatkan kekompakan antar karyawan meskipun mereka mungkin dari berbagai macam latar belakang dan agama. Kemudian selain gathering juga kita melaksanakan salah satu event-event keagamaan tertentu mungkin misalnya kayak misalnya peringatan agama Islam mungkin, kemudian peringatan Natal untuk yang beragama non-Muslim, di mana kegiatan-kegiatan itu salah satu wujud kami dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan antar karyawan dengan berbagai macam latar belakang baik itu budaya maupun agama. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut dengan Ilva lagi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu sejauh mana perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila dalam pengambilan keputusan seperti partisipasi karyawan dalam rapat atau forum perusahaan. Baik, ya. Jadi kita harus bedakan antara kebijakan perusahaan yang sifatnya memang untuk internal maupun kebijakan yang memang sifatnya untuk umum. Jadi memang setiap kebijakan yang diambil dari perusahaan pasti akan melibatkan partisipasi dari masing-masing pihak. Kalau internal ya berarti memang hanya diikuti oleh pejabat. Sedangkan untuk kebijakan-kebijakan yang menyangkut memang karyawan seperti mungkin terkait teknik tertentu atau tema tertentu yang memang harus melibatkan karyawan, tentu tetap kita akan libatkan. Karena bagaimanapun perusahaan ini akan tetap berjalan dengan baik tentunya dengan partisipasi karyawan sehingga keputusan tidak bisa diambil secara sepihak. Jadi konteks untuk sila keempat dalam pengambilan keputusan, perusahaan selalu melibatkan karyawan dalam memutuskan sesuatu kebijakan yang memang melibatkan atau menghasilkan kebijakan terkait karyawan itu sendiri. Kurang lebih itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Apa peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pembangunan negara berdasarkan sila pertama Pancasila yang mengedepankan Tuhan Yang Maha Esa? Baik, ya, terkait pertanyaan Mbak Jovinta bahwa salah satu wujud nyata perusahaan terkait dengan penerapan sila ke-1 dengan konteks event keagamaan ya. Jadi perusahaan memang ada salah satu dana yang dinamakan dana CSR. Jadi dana CSR ini memang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Nah, salah satu kegiatan yang mungkin bisa berhubungan langsung dengan sila pertama dari Pancasila yaitu kita mengadakan event keagamaan yang diambil dari dana CSR tadi, kemudian diadakan di masyarakat untuk masyarakat umum secara terbuka, sehingga dengan diadakannya acara keagamaan yang diadakan untuk masyarakat umum maka bisa membuka peluang usaha masyarakat sekitar sebagai wujud mendukung kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan masyarakat tersebut dalam mensukseskan acara yang sudah kita rencanakan sebagai wujud siar perusahaan dalam masyarakat tentunya dalam konteks sila pertama. Kurang lebih gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Nafisa. Baik, dilanjut ke pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana perusahaan mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan? Baik, ya. Jadi terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mungkin tidak berimbas langsung terhadap sila kelima, tapi setidaknya ketika perusahaan memiliki pengelolaan keuangan yang baik, tentunya ini akan memberikan atau menjadi nilai lebih di mata stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena memang akuntabilitas dan transparansi tentang laporan keuangan ini akan menciptakan trust atau kepercayaan terhadap stakeholder. Dengan pengelolaan atau transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka dengan secara tidak langsung itu mencerminkan keadilan bagi seluruh yang berada di dalam naungan perusahaan. Jadi kurang lebih penjelasan saya itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Semoga dapat memberikan kita pengalaman dan informasi. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Bersama rekan saya Mas Alfian dan Ilva, kami dari Cyber University yang ingin melakukan wawancara terkait penerapan dalam lingkungan yang ada di koperasi. Bersama kami sudah ada narasumber yang bernama Kak Sahida, jabatannya manajer dari Koperasi Komunitas Pengusaha Agen Bank Indonesia atau Kopabin. Baik Kak, pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana koperasi menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan Pancasila sila kedua dalam hubungan kerja dengan karyawan? Mbak Nafisa, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nafisa. Untuk nilai sila kedua dalam hubungan kerja koperasi bisa dinilai dari pemberian gaji dan tunjangan yang adil, dari penghargaan terhadap anggota koperasi, dari kesetaraan dan keadilan dalam kesempatan peluang yang setara, lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian akan dilanjut dengan Ilva. Baik Kak, pertanyaan kedua dari saya yaitu apa langkah nyata yang diambil koperasi untuk menjamin kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh pegawai, terutama dalam hal penggajian dan kesempatan karir, khususnya yang terkait dengan sila kelima Pancasila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Ilva. Caranya dengan memberikan kesetaraan peluang dalam pengembangan karir, program pengembangan karir yang setara, dengan penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen dan penempatan karyawan, menerapkan kebijakan kesetaraan gender, serta menerapkan sistem feedback dan keluhan yang aman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Sejauh mana koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti yang ada di sila keempat Pancasila dalam pengambilan keputusan seperti partisipasi karyawan dalam rapat atau forum koperasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu dengan memberikan platform untuk ide-ide inovatif dan mendorong kreativitas dan inovasi karyawan, memberikan peran kepemimpinan yang mendukung, serta penyelenggaraan rapat atau forum yang teratur. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya oleh rekan saya yaitu Ilva. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu pertanyaan kelima, yaitu apa peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan anggota dan kontribusi pada pembangunan negara berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu dengan mengedepankan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Koperasi yang mendukung nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila berkomitmen untuk menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan moralitas dalam operasional mereka dengan mengimplementasikan berbagai program sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pembangunan negara, perusahaan. Koperasi tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan positif yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan negara. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Bagaimana koperasi mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila dalam pengelolaan keuangan dan operasional koperasi? Baik, saya akan menjawab. Koperasi tidak hanya mendukung prinsip sila kelima Pancasila, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara stakeholder dan masyarakat. Ini akan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, serta membantu koperasi untuk bertumbuh menjadi koperasi yang menguntungkan semua pihak, baik internal maupun eksternal. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat memberikan pengalaman dan informasi untuk kami. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.